Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Jalla wa Ala. Sekian kalinya Allah masih mempertemukan kita di majelis ilmu ini, di kajian Ikatan Remaja Masjid Gamo, yang semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa menetapkan hati kita di atas agama ini. Amin, Allahumma amin. Ayo ikhwah, kami wasiatkan kepada diri pribadi kami dan kepada kita bersama yang hadir di masjid yang kita cintai ini, agar senantiasa bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama. Kendati kita dibatasi dalam beberapa keadaan, di antaranya misalkan hujan atau cuaca yang tidak mendukung, tapi jangan pernah itu menyurutkan kita untuk menuntut ilmu agama. Tidak ada salahnya senantiasa kita mengulang-ulangi menyebutkan tentang keutamaan untuk hadir di majelis ilmu. Karenanya manusia itu bersifat salah dan pelupa. Cukuplah hadis yang sangat agung yang Nabi SAW telah menyebutkan keutamaan hadir di majelis ilmu. Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah adanya seseorang yang berkumpul atau duduk fi baitin min buyutillah, di salah satu dari rumah-rumah Allah. Dan masjid adalah rumah Allah. Dan sekarang ini kita berada di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum. Mereka mempelajari Al-Quran, mempelajari agama, mempelajari dinul haq. Wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka saling mengajarkan. Di dalamnya dibacakan qala Allah wa qala Rasul, dibacakan firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah akan menurunkan kepadanya nazalat alaihimus sakinah, ketenangan, sakinah. Sakinah adalah kata yang tidak asing bagi kita. Kata yang tidak asing, ketenangan.
kata yang senantiasa kita ucapkan kepada orang yang baru mengarungi biduk rumah tangga, dengan kalimat semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah akan menurunkan sakinah kepada orang yang senantiasa menghadirkan hatinya, menghadirkan jiwanya di majelis ilmu. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah senantiasa meliputi orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Rahmat yang dicari oleh orang-orang yang mengidam-idamkan ketenangan dunia. Betapa banyak orang mencari ketenangan itu pada tempat-tempat maksiat. Dicondongkan hatinya mencari kenikmatan dunia itu pada tempat-tempat maksiat. Akan tetapi ada sekelompok manusia, ta'ifatu min ummati, sekelompok manusia yang dicondongkan hatinya mencari kelezatan dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam bentuk mencari ilmu din, ilmu agama. Kepuasan batin tidaklah didapat diraih melainkan dengan mentaati Allah dan Rasul, dan tidaklah ketaatan itu bisa diraih kecuali dengan menuntut ilmu agama. Rahmat Allah, wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafat alaihimul malaika, dan Allah menyuruh malaikatnya untuk menaungi. Bahkan di setiap jiwa-jiwa kita yang ada di majelis ilmu didoakan, didatangi oleh malaikat dan didoakan pengampunan atas diri-diri kita. Di saat doa dan pinta kita kepada Allah untuk diampuni kesalahan kita, itu belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kurang sempurna taubat kita. Di saat bersamaan kita hadir di majelis ilmu, adanya makhluk Allah yang bernama malaikat, yang Allah telah mensifati mereka la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah bermaksiat kepada Allah sekalipun dan senantiasa berada di atas ketaatan kepadanya, datang mendoakan pengampunan kepada kita. Ada makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat, senantiasa berada di atas ketaatan, hanya bermodalkan 1 jam atau 1 jam setengah dari kajian ini, kemudian datang malaikat mendoakan pengampunan dari awal kajian sampai kita bubar. Bukankah ini sebuah keberkahan, dan itu hanya didapatkan di majelis ilmu? Dan yang tak kalah penting lagi lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan wa zakarahumullahu fi man indah. Nama kita senantiasa akan diucapkan oleh Allah, akan disebut, dibanggakan di hadapan makhluk Allah lainnya di langit. Di majelisnya para malaikat, fulan bin Allan, ketahuilah wahai malaikatku, ketahuilah wahai hambaku fulan bin Allan, saat ini tidaklah kesibukan duniawi merusak keinginan mereka untuk hadir di majelis ilmu, untuk menyebut namaku, nama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, mempelajari Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama kita disebut fulan bin Allan, disebut oleh zat yang menciptakan kita, zat yang menciptakan orang-orang kafir, zat yang menciptakan seluruh makhluk. Disebut nama kita, dipuji di hadapan para malaikat. Bukankah ini sebuah keistimewaan yang sangat besar? Maka oleh karena itu senantiasa pompa diri kita, semangati diri kita, lecuti diri kita, bila mana kita berada di atas masa-masa iman yang menyurut. Imma ia karena teman-teman yang tidak banyak di kajian, ataupun karena memang dosa dan maksiat yang telah menumpuk seiring waktu yang kita sepelekan, sehingga membuat kita tidak semangat dan bergairah lagi untuk hadir di majelis ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub
Sabbis qulubana ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Amin, Allahumma amin. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada tokoh yang kedua dari serial pembahasan para salaf, yang mana yang pertama kita berbicara mengenai mengulik tentang sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan adapun yang kedua ini kita akan membahas sebagaimana yang telah disebutkan tadi juga di judul kajian kita di awal, tentang keutamaan sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Imam Al-Muzani rahimahullah dalam kitab Syarh Sunnah, beliau mengatakan, wa yuqalu bi fadli khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, fa huwa afdalu khalqi wa akhyaruhum ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan tentang keutamaan khalifah Rasul, pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi wafat, adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fahuwa, dan beliau afdalu khalqi, sebaik-baik manusia. Ya, sebaik-baik manusia setelah para nabi dan rasul. Itu adalah Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana yang telah kita sebutkan di awal. Dan terpilih, ya, wa akhyaruhum ba'dan nabi, dan beliau terpilih setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nusanni ba'dahu bil Faruq, dan dikatakan yang kedua orang yang terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Faruq. Al-Faruq adalah kunyah bagi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa huwa Umar ibn al-Khattab fahuma wazira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa daji'ahu fi qabrihi. Dan kata beliau, kata Imam Al-Muzani, adapun yang kedua yang disebutkan adalah Al-Faruq Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Keduanya, yakni Abu Bakar dan Umar, adalah orang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ini dikuburkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang sangat besar. Orang yang kita bahas di kajian ini adalah orang yang makamnya dimakamkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ini menunjukkan kedekatan beliau dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka kita akan membahas tentang nama beliau dan siapa keluarga beliau. Beliau bernama Umar bin Khattab bin Nufail, ya, Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi, ya, Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Abdul Uzza bin Riyah bin Riyah bin Abdullah bin Qurt, ya, bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Ya, ini ya. Ini nasab beliau. Beliau, saya ulangi, beliau bernama Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay Abu Hafsah, ya, nama beliau juga dinasabkan, dikunyakan kepada putri beliau Abu Hafsah, di mana Hafsah ini nantinya adalah
Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hafsah Al-Adawi, atau yang lebih dikenal dengan Al-Faruq, ya, Al-Faruq. Ya. Nah, ibu beliau itu bernama Hantamah bin Hisham, ya. Ibu beliau bernama Hantamah bin Hisham. Kata Hisham ini tidak asing bagi kita, tidak asing. Jadi ibu beliau ini adalah kakak kandung atau kakak tertua dari Abu Jahal bin Hisham. Ya. Jadi ibu beliau ini adalah kakak kandungnya Abu Jahal. Berarti Abu Jahal siapanya? Om, ya, paman. Kalau bahasanya siapa ini? Sebaya, ya, Sibaya. Nah. Jadi ini. Jadi Abu Jahal ini adalah kakak kandung dari ibunya yang bernama Hantamah bin Hisham bin Al-Mughirah. Ya. Jadi kunyah ibunya ini bernama Hantamah binti Hisham bin Al-Mughirah. Ya. Nah, bagaimana ciri fisik beliau? Ya, ciri fisik Umar ini, beliau tinggi besar. Ya, beliau tinggi besar, berperawakan tinggi. Kepala bagian beliau, bagian depannya botak. Ya, kepala bagian depan beliau botak, beliau tinggi dan mampu bekerja dengan kedua tangannya secara seimbang. Artinya beliau tidak monoton kepada tangan kanan atau tangan kiri. Ya, beliau kuat mampu bekerja dengan kedua tangannya, dan itu dibuktikan dengan kemahiran beliau berburu. Ya, jadi orang-orang Quraisy, ada dua tokoh Quraisy yang perburuannya itu berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Yang lain berburu rusa. Adapun Umar dan Hamzah mereka berburu harimau dan singa. Nah, itu merupakan kebanggaan, sehingga ketika mereka mendapatkan buruan mereka ini, mereka akan meletakkan di bawah mereka dan membawa itu buruan yang mereka dapatkan. Ya, mereka kuliti ini di zaman jahiliyah, mereka akan kuliti dan makan dagingnya. Jadi buruannya Umar ini di waktu-waktu itu adalah sesuatu yang tidak lazim. Ya, makanya dua tokoh besar atau dua sahabat yang digelari dengan Asad, ya, Asadullah, singa Allah, adalah pertama itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, yang kedua adalah Umar ibn Khattab Al-Faruq radhiyallahu anhu. Nah, ini ya. Jadi kita akan berbicara. Jadi beliau ini berasal dari suku Adi. Beliau berasal dari suku Adi, juga kita sebutkan tadi di nasab beliau yang ketiga, kakek beliau yang ketiga, ya, yang bernama Nufail bin Adi. Jadi Adi ini salah satu suku dari suku Quraisy. Ya, Adi ini salah satu suku dari suku Quraisy. Ya. Nah, kita berbicara mengenai Al-Faruq, ya, gelar beliau ini. Faruq itu berasal dari kata farraqa yufarriqu, dari bahasa Arab farraqa yufarriqu. Ya, farraqa, fa, ra dan qaf, ya, fa, ra dan qaf, atau fi'il mudhari'nya yufarriqu, ya, fa, ra dan qaf. Ini artinya apa? Membedakan. Ya, artinya membedakan, memisah. Ya, memisahkan dengan teliti. Jadi farraqa yufarriqu. Kalau faruq itu ismul fa'il. Artinya pelaku yang memisahkan itu. Nah, jadi yang pemisahnya itu al-faruq. Ya.
Kenapa Al-Faruq? Dari kita mungkin sudah banyak mengetahui bagaimana Umar Ibn Khattab orang yang sangat tegas dalam berprinsip. Ya, ini nanti kita akan sebutkan bagaimana ketegasan Umar, ya kan? Ketika adanya orang Badui, nanti kita akan ceritakan di mungkin pertemuan yang akan datang, ada orang yang menarik khimar atau sejenis sorban yang melilit leher Nabi sampai berbekas di leher Nabi hingga Umar ingin memenggal ini kepala orang. Ketegasan beliau. Tapi kita akan nampak, lihat nanti bagaimana sisi kelembutan hati beliau, ya. Orang yang disifati memiliki bekas air mata di bawah mata beliau, warna hitam dan memiliki garis seperti parit, bekas daripada tangisan semalam suntuk. Ya, ini bagi Umar radhiyallahu anhu. Dikumpulkan padanya kebaikan, orang yang sangat tegas dan yang lembut hatinya. Ya. Jadi beliau mendapatkan gelar ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gelar Al-Faruq ini didapatkan beliau karena prinsip hidup beliau dalam beragama. Ya, prinsip hidup beliau dalam beragama. Maka nanti kita dapati di antara apa yang dilakukan beliau saat beliau syahadat, ya, saat beliau syahadat, ya, ada dua hal yang pertama yang beliau lakukan. Di antaranya itu, yang pertama adalah beliau, sebagaimana yang disebutkan oleh hadis riwayat Imam Bukhari, beliau bertanya kepada orang-orang terdekat Nabi yang jumlahnya tidak banyak waktu itu di Darul Arqam. Ya, di Darul Arqam, dakwah masih sembunyi-sembunyi. Siapa di antara orang Quraisy yang bibirnya ember atau tukang riba atau yang enggak tahan dengan amanah? Siapa yang orang yang enggak amanah di tengah-tengah kalian? Maka disebutkan kepadanya Jamil ibnu Mu'ammin. Jamil ibnu Mu'ammin. Maka beliau mendatangi ini orang. Ya, kebetulan orang ini berada di dekat Ka'bah. Dia katakan, "Aslamtu, aku telah Islam." Maka belum selesai Umar bercerita mengisahkan kenapa latar belakang beliau masuk Islam, kemudian orang ini pun mengumandangkan ke khalayak ramai bahwasannya putra Khattab, Umar ibn Khattab, telah masuk Islam. Ya, telah masuk Islam. Yang kedua, hal yang paling dilakukan oleh Umar ketika beliau telah syahadat adalah bertanya kepada Nabi. Ya, dan ini disebutkan dalam riwayat Ibnu Asir dengan sanad yang sahih. Beliau mengatakan, disebutkan oleh riwayat Hasan, ya, riwayat yang derajatnya Hasan, di mana Umar bertanya kepada Nabi, bukankah kita berada pada kebenaran sementara mereka orang Quraisy berada dalam kebatilan? Ya. Maka Nabi SAW juga menjawab, "Naam, betul." Maka kalau begitu, lantas apa yang kita takutkan dari itu? Ya, lantas apa yang kita takutkan dari ini? Sehingga Umar pun memproklamirkan keimanannya ke tengah-tengah orang Quraisy. Maka Umar pun diberikan gelar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Faruq, ya, Al-Faruq. Baik. Kita akan berbicara mengenai siapa beliau sebelum Islam. Ya, siapa beliau sebelum Islam? Jadi beliau ini masuk Islam di usia 27 tahun. Beliau masuk Islam di usia 27 tahun. Dia di usia-usia antum lah. Ya, orang yang paling sedang kuat-kuatnya, ya, fisik yang sangat kekar. Beliau sebelum Islam adalah orang yang senang mabuk,
senang meminum khamar. Ya, senang meminum khamar. Dan di antara hobi beliau adalah senang menyiksa budak. Ya, senang menyiksa budak. Dan di antara hobi beliau yang lain adalah bahkan menyiksa budak tokoh-tokoh Quraisy lainnya. Maka disebutkan dalam beberapa asar riwayat, Umar ini pernah mengatakan kepada kaum muslimin, yang waktu itu beliau belum Islam, dia siksa orang ini dari subuh sampai terbenam matahari. Dan beliau mengatakan, kalau bukan karena datangnya malam, aku tidak akan menghentikan siksaanku kepada kalian kaum muslimin. Lihat bagaimana bengisnya Umar sebelum Islam. Dan beliau adalah orang yang gemar minum, ya, yang membuat perangai beliau menjadi keras, sehingga di antara doa beliau yang diijabah oleh Allah adalah tentang pengharaman khamar. Jadi Umar ketika masuk Islam, beliau mendoakan kepada Allah agar Allah mengharamkan khamar, karena dampak yang ditimbulkan oleh khamar ini sangat besar, dampak buruknya. Maka kan pengharaman khamar itu terbagi 3. Ya, la taqrabus shalah wa antum sukara, jangan dekati tempat salat sementara kamu dalam keadaan mabuk. Kemudian terakhir nanti ada dimansukhkan ayat ini dengan ayat berikutnya tentang innal khamra wal maisir, ya, sesungguhnya khamar dan judi itu adalah haram secara mutlak, sehingga ayat sebelumnya menjadi terhapus. Nah, di antara sebab turunnya ayat ini adalah doanya Umar yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau ini adalah orang yang ditakuti oleh musuh-musuhnya. Ya. Bahkan bukan dari itu, Umar juga ditakuti oleh syaitan. Ya, Umar juga ditakuti oleh syaitan ketika beliau telah Islam. Jadi musuhnya itu sangat hormat dan takut kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan syaitan sendiri takut kepada Umar. Ya, dan Nabi SAW telah menyebutkan tentang ketika Umar lewat pada suatu lembah, maka syaitan akan mencari lembah yang lain. Ya, bagaimana? Dan itu kenapa Umar bisa seperti ini? Karena dia menjadikan hanya Allah sebagai satu-satunya yang patut untuk ditakuti, sehingga Allah pun menganugerahkan kepadanya, ya, sesuatu yang tidak diberikan kepada orang lain. Jadi orang yang barang siapa yang takut kepada Allah, niscaya Allah akan membuat takut musuh-musuhnya kepadanya. Dan Umar adalah orang yang sangat pemberani. Kita sebutkan tadi bagaimana Umar ibn Khattab terang-terangan menyampaikan keislamannya, ya, kepada khalayak ramai. Ya, bahkan mencari siapa mulutnya yang tidak amanah, ya kan? Untuk apa? Untuk mengatakan, bahkan nanti kita akan ceritakan bagaimana beliau mengatakan ketika hijrah ke Madinah, beliau mengatakan dengan ucapan yang sangat familiar di tengah kita, barang siapa yang ingin menjadi janda, barang siapa yang ingin dia tidak memiliki ayah, maka selayaknya dia mengikuti saya di lembah ini. Dan tantangan, beliau memakai baju besi, ya, beliau membawa panah kecil, busur, tombak kecil, pedang, seperti mau berperang. Dan dia memproklamirkan dirinya berhijrah kepada Allah. Bagaimana beraninya Umar? Ya, bagaimana beraninya Umar? Dan itu akan kita kisahkan nanti pada pertemuan berikutnya. Dan ini terkait dengan yang kita sebutkan tadi tentang bekas air atau bekas hitam, ya, di bawah mata beliau.
Jadi beliau ini setiap kali mendengar atau membaca Al-Quran yang berkaitan tentang azab, itu beliau akan menangis, bahkan tak jarang beliau sampai pingsan. Sehingga nanti pingsannya dan sakitnya beliau itu sampai sebulan. Maka nanti ketika beliau sakit, datanglah para sahabat. Padahal yang membuat beliau sakit itu karena terdengar atau membaca ayat-ayat tentang ayat azab. Padahal kita tahu bagaimana Umar itu adalah orang yang sangat tegas, kuat, ya, orang yang kuat bergelut. Bahkan buruannya bukan buruan sembarangan, bukan seperti rusa, bukan seperti kerbau liar, tapi adalah raja rimba, harimau dan singa. Tapi ketika beliau telah menghujam tajam keimanan itu di hati beliau radhiyallahu an, maka itu membuat beliau, ya, ketika mendengar atau membaca ayat-ayat berkaitan ayat azab, maka beliau akan menangis. Dan ini tidaklah didapatkan melainkan orang-orang yang telah mendapatkan lezatnya beribadah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Tadi udah Ustaz sebutkan, beliau ini adalah laki-laki yang terang-terangan menampakkan keislamannya. Ya. Kemudian beliau saat beliau menjadi khalifah, beliau adalah laki-laki yang menambal bajunya saat menjadi khalifah. Ya, beliau mengikuti khalifah pendahulunya, beliau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka ini bukan menjadi sebuah hinaan atau aib bagi laki-laki yang mengerjakan pekerjaan yang bisa atau menjadi pekerjaan wanita pada kebanyakan. Ya. Maka kami wasiatkan kepada kita bersama, kepada para kita ketika kita telah mengarungi rumah tangga, bahwasanya tidaklah menjadi aib bagi kita untuk belanja ke pasar. Tidaklah menjadi aib bagi kita untuk mencuci pakaian. Tidaklah aib bagi kita untuk mengerjakan pekerjaan di mana kita memiliki waktu luang. Pekerjaan rumah tangga di mana kita memiliki waktu luang. Ya. Karena kita tidaklah menikahi wanita itu untuk menjadikan dirinya sebagai budak. Karena sesungguhnya wanita yang kita nikahi itu di rumahnya sebelum kita nikahi atau ketika ia semasa gadis, dia adalah ratu bagi ayahnya. Ya, maka muliakanlah wanita itu, dan itu tidak menjadi kehinaan bagi kita mengambil peran, ya, mengambil atau meringankan pekerjaan istri-istri kita di rumah, ya. Itu sebagai selingan. Toib, mungkin itu sebagai mukaddimah, ya, sebagai pengantar kita di kajian ini. Sebagaimana pada kajian-kajian sebelumnya, kita akan bagi beberapa pertemuan, ya. Kami tanggungan kajian ini agar ini menjadi serial bersambung, di mana kita akan membahas nanti bagaimana Umar kepada bawahannya dan bagaimana kisah keislaman Umar, yang insyaallah kita akan ulik lagi pada pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja yang kami dapat sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.